diawali dengan pertanyaan. Dia katakan seperti ini, "Anak, kok ada ajar apa sapu anak?" Saya kaget waktu dia katakan seperti itu, karena orang Papua biasanya nadanya juga agak keras, agak tegas. "Anak, kok ada ajar apa selama ini sapu anak?" Nama saya Reynaldi Menimbar. Saya misionaris angkatan yang ke-26. Dan puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan, saya melayani di tanah Papua. Di tahun 2018, di waktu saya bergabung dengan pergerakan 1000 misionaris, oleh karena kebaikan Tuhan boleh mengizinkan saya untuk melayani. Dan waktu itu, waktu saya tiba di desa tempat di mana saya untuk melayani, waktu itu saya baru tamat SMA. Saya belum punya banyak pengalaman soal mengajar. Saya belum punya banyak pengalaman dalam bidang pendidikan. Bahkan saya belum pernah berkuliah dalam bidang pendidikan. Tetapi di waktu saya tiba di kampung itu, karena di sana ada satu sekolah negeri dan kampung itu mayoritasnya adalah Katolik, 99% Katolik, maka waktu saya tiba di sana, sekolah meminta agar saya membantu mereka dalam mengajar agama di sekolah tersebut, karena di situ tidak ada guru agama, sehingga mereka meminta saya untuk mengajar agama kepada anak-anak yang bersekolah di tempat itu, mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Dan di waktu itu, di awal saya tiba di tempat itu, saya langsung bergumul. Saya bertanya dalam hati saya, "Tuhan, ini maksudnya apa? Saya baru tiba di tempat ini, namun Tuhan langsung perhadapkan kepada saya yang menurut saya itu pergumulan berat." Karena untuk menjadi seorang guru, untuk mengajar, saya harus tahu bagaimana caranya untuk belajar, untuk mengajar. Saya harus tahu bagaimana caranya untuk mengatasi anak-anak yang, kalau orang mau bilang anak-anak kecil ya, anak-anak yang masih susah untuk dididik. Namun saya selalu teringat ketika saya dilatih di kampus 1000 misionaris, apapun yang menjadi pergumulan saya, apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan saya, terlebih khusus dalam pelayanan, yang saya ingat adalah berdoa. Itu adalah hal yang selalu saya ingat, adalah berdoa. Dan benar, di waktu saya berdoa, seiring berjalannya waktu saya ada di tempat itu, saya boleh untuk mengajar, bahkan boleh beradaptasi dengan situasi yang ada di sekolah tersebut. Dan singkat cerita, di dalam kampung itu ada salah satu orang tua dari anak didik yang saya didik di sekolah itu, yang kalau mau dibilang orang itu sangat, ibu itu, ini seorang ibu, dia sangat tidak senang dengan kehadiran saya di kampung itu. Ibu ini bisa dibilang salah satu orang yang sangat berpengaruh di kampung itu, karena dia adalah salah satu orang penting di gereja mereka, di gereja. Dia adalah pemimpin anak-anak yang ada di gereja itu. Jadi di setiap ada acara anak-anak, dimanapun itu yang berhubungan dengan kampung itu, ibu ini selalu hadir di dalam kegiatan-kegiatan. Dan ibu ini adalah, kalau mau dibilang, orang yang sangat tidak mau terima kami di kampung itu. Di setiap harinya, di waktu saya keluar untuk melawat, saya bertemu dengan ibu ini, entah itu pagi, siang maupun sore. Di saat saya menyapa, memberi salam, contoh selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ibu ini tidak pernah balas, tidak pernah membalas sapaan saya. Bahkan dia selalu menunjukkan raut wajah yang, kalau mau dibilang itu raut wajah yang tidak senang. Wajahnya sangat garang untuk dilihat. Nah, sampai-sampai saya sudah bingung. Saya bertanya-tanya dalam hati saya, ini apa yang harus saya lakukan? Bahkan ibu ini sempat mengatakan kepada saya
dia katakan seperti ini. Karena dia orang Papua, jadi pakai logat Papua, dia katakan begini, "Anak, kau jangan banyak macam-macam di kampung ini." Karena ibaratnya ibu ini bilang seperti ini, mulai dari cacing yang ada di dalam tanah ini sampai burung yang ada di udara, itu mayoritas mereka semua. Artinya mereka semua. Jadi jangan macam-macam di kampung itu, bahkan jangan bawa ajaran-ajaran lain ke kampung itu. Waktu saya dengar kalimat itu, saya sempat kaget dan saya sudah bingung untuk lakukan apa. Karena pikiran saya adalah, ini orang kalau sudah kalau sudah menyampaikan kata yang seperti itu artinya dia benar-benar menolak kehadiran saya di tempat itu. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, yang saya lakukan hanyalah berdoa. Saya minta agar Tuhan boleh tuntun saya, Tuhan boleh bantu saya agar saya bisa temukan bagaimana caranya agar saya bisa dekat dengan ibu ini. Karena dari sekian banyak orang yang ada di kampung itu, hanya ibu ini yang sangat tidak menerima kehadiran saya. Dan benar waktu itu saya berdoa, dan singkat cerita, menjelang akhir pelayanan saya di kampung itu, kurang lebih 2 minggu sebelum saya akan kembali, yang membuat saya heran di hari itu waktu itu sore, karena selesai saya mengajar, saya harus pulang istirahat, makan istirahat, dan setelah itu sore saya keluar untuk melawat. Tiba-tiba ibu ini yang dulunya tidak pernah menyapa saya, tiba-tiba ibu ini yang duluan sapa saya. Tiba-tiba ibu ini yang duluan memanggil saya. Dia katakan, "Selamat sore anak." Saya kaget, walaupun ini katakan selamat sore, saya kaget. Wah, itu kurang lebih 9 bulan lebih kami ada di tempat itu. Baru kali itu ibu itu menyapa saya. Itu 2 minggu sebelum akan kembali, akan menyelesaikan pelayanan di tempat itu. Saya kaget, dan tidak lama langsung ibu ini panggil saya, "Mari singgah di," kalau orang dengan kata-kata orang Papua bilang, "Anak, mari singgah dulu, orang cerita-cerita dulu di sini." Ya, saya singgah. Saya pergi, saya masuk ke dalam rumah ibu itu, dan walaupun sudah masuk, sudah berbincang-bincang dengan ibu ini, namun hati saya masih bingung, pikiran saya masih bingung. Wah, kenapa ya ibu ini tiba-tiba ajak saya untuk, ibu ini tiba-tiba sapa saya, bahkan dia ajak saya untuk masuk ke rumahnya. Padahal kalau mau dibilang sangat panjang waktunya, sangat lama. Dia paling tidak suka dengan kehadiran saya di tempat itu. Dan di waktu saya dengan ibu ini berbincang-bincang, ada banyak hal yang kami cerita-cerita tentang, tiba-tiba ibu ini cerita tentang bagaimana situasi yang ada di kampung itu, orang-orang yang ada di kampung itu bagaimana. Dan ada satu momen ibu ini katakan seperti ini kepada saya. Dia awali dengan pertanyaan. Dia katakan seperti ini, "Anak, kok ada ajar apa sapu anak?" Saya kaget waktu dia katakan seperti itu, karena orang Papua biasanya nadanya juga agak keras, agak tegas. "Anak, kok ada ajar apa selama ini sapu anak?" Kenapa? Di rumah ada banyak hal yang belum pernah dia lakukan, tiba-tiba dia lakukan. Terus saya tanya, "Apa itu mama?" Kadang di rumah dia yang menawarkan diri, "Mama, mari nanti saya yang cuci piring. Mama, mari saya bantu mama mau kerja." Bahkan di saat saya mau tidur, saya mau bangun tidur, saya mau makan, bahkan di waktu saya sakit, saya mau minum obat, dan juga ketika saya akan keluar untuk bekerja atau apapun aktivitas yang saya mau lakukan di luar rumah, anak saya selalu ingatkan, "Mama, jangan lupa berdoa." Hal itu saja yang selalu mamanya dengar muncul di telinga dari mama anak itu, yang anak itu selalu bilang, "Mama, kalau mau buat ini, mau buat itu, jangan lupa untuk berdoa." Dan melalui kejadian itu saya teringat doa saya yang beberapa bulan yang lalu saya minta agar Tuhan tolong saya bagaimana caranya supaya saya boleh dekat dengan ibu ini. Dan benar, Tuhan jawab doa saya di saat saya sudah bingung untuk
pakai cara apa mau dekat dengan ibu ini, pakai cara apa untuk bisa berkomunikasi dengan ibu ini, bagaimana caranya untuk mendapatkan hati dari ibu ini. Dan puji Tuhan, Tuhan tolong saya melalui anaknya. Karena di saat saya sudah bingung, saya cuma ingat berdoa, saya minta Tuhan tolong saya supaya boleh dekat dengan ibu ini, dan benar Tuhan tuntun saya untuk dekat ibu ini melalui anaknya. Di setiap pulang sekolah, saya selalu ajak anak, walaupun saya sudah ajarkan di sekolah untuk berdoa kepada semua. Apapun yang akan dilakukan, jangan lupa untuk berdoa. Saya ajar firman Tuhan. Tapi di waktu saya ajak juga itu anak ke rumah, saya selalu ajarkan juga itu ke dia. Saya selalu ingatkan ke dia, jangan lupa untuk berdoa. Dan benar, hanya karena kata itu, hanya karena anak itu bantu mamanya cuci piring, hanya karena anak itu bantu mamanya untuk kerja, hanya karena anak ini selalu ingatkan mama, jangan lupa berdoa, sehingga di akhir pelayanan saya di kampung itu, ibu ini adalah salah satu orang yang terima Tuhan sebagai juru selamat pribadinya, dan pada akhirnya dia dibaptiskan. Dan saya bersyukur oleh karena pengalaman yang Tuhan berikan bagi saya, pengalaman yang luar biasa bagi saya, karena di saat saya bingung, di saat saya sudah tidak tahu mau buat apa lagi, Tuhan tolong saya dan Tuhan ingatkan saya untuk berdoa. Tuhan ingatkan saya untuk segala sesuatu bawa ke Tuhan. Sehingga di akhir pelayanan saya, orang yang dulu tidak senang dengan kehadiran saya di tempat itu, dia adalah orang yang mau terima Tuhan sebagai juru selamat pribadi.